Terlihat di CCTV, dua orang itu mendatangi rumah-rumah yang pemiliknya itu orang-orang tua, yang memang rata-rata tinggal sendirian, dan mereka menawarkan untuk melakukan foto untuk makam secara gratis. Setelah mereka mengambil foto, disinilah mereka beraksi. Jadi mereka itu juga menawarkan kue tok pada korban-korban mereka dan juga memberikan minuman. Nah, ketika korban mereka meminumnya, tiba-tiba saja mereka itu pingsan dan mereka pun langsung beraksi. Tidak lupa mereka membersihkan TKP dan mengambil barang-barang berharga dari orang-orang itu. Nah, mengetahui bahwa timnya Kang Hyun mengerjakan hal itu dan seniornya marah besar. Terus mereka langsung dipanggil sama atasannya. Dan atasan mereka mengizinkan timnya Kang Hyun untuk membuka lagi dan menyelidiki kasus tersebut. Terus seniornya Kang Hyun pun menasehati dan bilang bahwa udah nggak usah sok-sok senioritas karena penyelidikan kalian juga masih banyak yang kurang. Terus Insu bertemu dengan orang yang kayaknya tahu banget mengenai barang, pokoknya barang apapun yang dicari pasti bakal ketemu. Jadi dia beralasan bahwa dia pengen nyari stempel kerajaan gitu untuk diberikan sebagai hadiah untuk ayahnya. Dan orang itu pun berjanji akan membantu dan tidak butuh waktu lama dia langsung menemukan di mana keberadaan dari stempel tersebut. Dan mereka pun bakal bergerak untuk pergi ke sana dan mereka harus menyiapkan uang sebesar 1 miliar karena itu dijual online. Karena Insu nggak punya uang cash, jadi dia mendatangi direktur bank dan langsunglah uang itu dicairkan pada malam itu juga. Nah, ternyata barang itu dijual di bar-bar gitu dan mereka menyamar dan pergi ke sana dan mereka berdua pun sempat ngobrol-ngobrol dan juga minum-minum bersama, walaupun mereka minumnya itu bukan minuman beralkohol karena takutnya nanti mereka mabuk. Nah, setelah itu mereka juga harus dipersiapkan masuk untuk bertemu dengan penjual barang itu. Ternyata si Mbak inilah yang menjual dan ternyata barang itu sesuai dengan yang dicari-cari sama Insu dan juga timnya dia. Kemudian di sini si rekannya itu berperan sebagai asistennya Insu dan dia berusaha menahan emosi karena Insu juga sengaja menyuruh-nyuruh dia untuk melakukan hal-hal yang tidak dia suka. Setelah menerima barangnya dan juga memberikan uangnya, di mana di dalam tas yang ada uangnya itu mereka memasukkan alat pelacak gitu. Dan di luar rekan yang lain langsung memperhatikan mobil-mobil yang keluar. Tapi setelah lama diperhatikan alat pelacaknya tidak bergerak. Dan mereka pun mulai curiga dan mulai mencari lagi ke dalam. Ternyata memang para pembunuh itu sangat profesional. Jadi mereka itu sudah tahu kalau dalam tas itu ada alat pelacak. Dan ketika mereka cek ke dalamnya, kan ternyata tasnya sama, alat pelacaknya ditinggalkan di sana dan mereka hanya mengambil uangnya saja. Karena mereka itu kayaknya udah terbiasa dengan pekerjaan itu dan mereka juga memahami bagaimana resiko pekerjaannya. Dan ketika dicek di CCTV mereka sudah kabur. Kemudian mereka bertanya sama orang yang jual itu, tapi wanita itu bilang bahwa mereka menjualnya itu kayak di situs gelap gitu dan mereka pelanggan-pelanggan mereka adalah orang-orang kaya yang butuh barang tersebut. Nah, karena mereka gagal jadinya seniornya Kang Hyun itu kayak ngejek mereka dan membuat Kang Hyun jadi emosi gitu. Tapi dia akan membuktikan bahwa mereka pasti bisa menyelesaikan kasus-kasus tersebut. Kemudian mereka membuat rencana untuk menjebak dua orang itu. Tapi mereka membutuhkan orang tua tapi yang harus sigap gitu, nggak bisa kayak warga-warga sipil biasa. Jadi mereka langsung berpikir untuk menggunakan orang tuanya Kang Hyun. Nah, di sini Kang Hyun langsung menawarkan sama ayahnya untuk meminta bantuan. Jadi umpan gitu dan ayahnya nggak mau melakukan hal itu. Kemudian Kang Hyun bilang bahwa dia selama ini pun dan sampai sekarang dia terus berjuang untuk membersihkan nama ayahnya. Tapi ayahnya bilang tidak perlu. Ayahnya juga sudah melupakan hal itu dan sudah tidak penting lagi, gitulah menurutnya. Karena dulu ayahnya dipecat secara tidak adil. Ayahnya membuang semua barang-barangnya yang berhubungan dengan kepolisian.
Tapi saat itu Kang Hyun melihatnya dan dia mengambil barang-barang itu lagi dan menyimpannya hingga sekarang. Dan dia pun tetap berjuang untuk mengembalikan nama baik ayahnya lagi. Kemudian Insu kembali ke bar. Di sana dia menemui si mbak penjualnya. Nah, di sini Insu bilang bahwa dia harus bekerja sama karena mereka dari pihak kepolisian. Dan juga tim yang lain juga tiba di sana. Tapi Insu bilang, terserah kalian mau geledah apa, yang penting dia pengen membuat perjanjian dengan orang yang menjual barang di situs gelap itu. Dan ternyata dia langsung berkomunikasi dengan dua orang itu. Dan mereka menyetujui untuk mencari barang yang ditawarkan sama si Insu. Insu menawarkan bahwa dia bakal membeli seharga 2 miliar won. Keesokan harinya dia langsung membantu untuk membujuk ayahnya Kang Hyun lagi, dan akhirnya ayahnya setuju untuk membantu. Tapi ayahnya bertanya bagaimana dengan ibunya, dan tenang aja karena Insu punya solusinya. Jadi dia itu membuat acara perjalanan gratis sebagai hadiah ke ibunya Kang Hyun. Tentu saja memanfaatkan kekayaan keluarganya. Dan ketika ibunya Kang Hyun menerima itu, ibunya sangat bahagia karena bisa berlibur secara gratis. Dan dia pun langsung memberitahukan kepada suami dan juga anaknya. Ibunya mengajak mereka, cuman mereka kan gak bisa, jadi mereka berusaha membuat alasan supaya tidak pergi. Jadi Kang Hyun menyuruh ibunya untuk mengajak bibinya saja. Jadi ibunya pun senang banget sampai keesokan paginya pun dia itu udah bersiap-siap saking senangnya. Dan langsung berpakaian yang keren gitulah. Setelah ibunya pergi, Kang Hyun langsung mendandani ayahnya biar kelihatan kayak orang tua, seperti kakek-kakek yang gak berdaya gitulah. Dan yang lainnya pun langsung bersiap di rumahnya Insu. Ayah Kang Hyun juga sudah bersiap dan dia bakal membantu mereka untuk menyelesaikan kasus kali ini. Setelah melakukan persiapan, timnya Kang Hyun juga mulai mengisi energi untuk mempersiapkan diri mereka. Nah, tidak lama setelah itu, dua orang pembunuh itu langsung datang dan menemui ayahnya Kang Hyun. Seperti biasa, mereka langsung menawarkan untuk difoto dulu. Jadi mereka bilang fotonya di dalam rumah, dan akting ayahnya juga bagus ya, sehingga mereka benar-benar percaya. Dan ayahnya juga pintar. Dia membukakan pintunya dan tidak menguncinya. Jadi supaya nanti saat mereka datang bisa langsung masuk dengan cepat. Kedua pembunuh itu pun langsung bereaksi. Di sini mereka menawarkan kue tok dan juga minuman yang bakal diminum sama ayahnya si Kang Hyun. Setelah itu dia akhirnya terpaksa berpura-pura untuk meminumnya. Kang Hyun dan juga timnya langsung bergerak dan mereka pun tepat waktu tiba di TKP. Dan akhirnya mereka pun berhasil menangkap kedua orang itu karena mereka udah tidak bisa mengelak lagi. Dan untung aja ayahnya Kang Hyun itu tidak kenapa-napa ya. Sempat terluka sedikit tapi langsung diobati sama Kang Hyun. Dan lukanya juga tidak terlalu serius. Dan Kang Hyun sangat berterima kasih pada ayahnya karena sudah mau membantu mereka. Dan kedua orang itu pun langsung dimasukkan ke penjara. Dan seniornya Kang Hyun terlihat sangat kaget karena juniornya berhasil menyelesaikan kasus itu. Dan kedua orang itu saling menyalahkan atas perbuatan mereka. Terus Kang Hyun dipuji sama atasan mereka dan seniornya pun kena teguran. Tapi karena Kang Hyun itu baik, jadi dia bilang sama seniornya supaya bilang aja ini kerja sama mereka dan kamu aja yang umumin ke publik, bilang aja ini kerja sama kita. Saat malamnya temannya Insu memperkenalkan dia dengan seorang aktris cantik yang bernama Han Yura.
Cewek itu ngefans sama Insu, cuman dia kayak biasa aja gitu kan. Nah, setelah ngobrol-ngobrol, dia langsung pergi ke tempat teman-temannya karena Kang Hyun meminta untuk pergi merayakan keberhasilan mereka bersama. Walaupun sebenarnya salah satu rekannya itu masih kayak kurang suka gitu ya sama Insu, tapi ya mau gimana lagi, mereka kan satu tim, dan langsung menikmati pesta mereka itu. Dan ketika pulang, Kang Hyun berterima kasih kepada Insu, tapi Insu berpura-pura tidak dengar dengan omongannya si Kang Hyun, dan ia mencoba menggoda Kang Hyun. Saat Insu tiba di rumah, ternyata ayahnya Insu ada di sana, dan dia menyuruh Insu untuk pulang dan juga pindah dari rumah itu. Tapi Insu bilang dia tidak mau karena rumah itu adalah rumahnya, dan apapun yang terjadi, dia tidak akan pernah pindah dari sana. Sebenarnya ayahnya itu baik banget sama Insu dan juga perhatian, cuman ya begitulah, agak rumit gitu ya hubungan mereka. Keesokan harinya ibunya Kang Hyun sudah pulang dan dia senang banget karena pulang dari liburan. Dan ibunya membeli makanan kesukaan ayahnya Kang Hyun. Juga Kang Hyun melihat ibunya dan juga ayahnya itu terlihat bahagia. Terus keesokan harinya Insu menyerahkan dan menyumbangkan stempel kekaisaran dan dimuseumkan. Berita itu pun diterbitkan dan ayahnya Insu melihatnya. Dia kelihatan senang sama prestasi-prestasi baru yang diciptakan oleh Insu, dan itu menguntungkan dia di pemilihan nanti. Abangnya juga kelihatan bangga banget ya sama Insu. Keesokan harinya, ketika si ibu pemilik gedung pengen menjual sebuah ruangan kepada kedua orang itu, dan tanpa sengaja saat mereka memeriksa ruangan itu pun mereka dikagetkan dengan melihat bahwa ada orang yang tergeletak sudah tidak bernyawa di sana. Tapi tenang aja, Kang Hyun dan juga timnya siap membongkar kasus selanjutnya.